Selamat berjumpa kembali para sahabatku semuanya. Kita selalu semangat. Ah, untuk sharing kali ini kawan, semua tumbuhan itu memerlukan air, tetapi air juga tanah itu sangat penting, oksigen juga sangat penting. Jadi semua tumbuhan itu kawan ya, itu pertumbuhan, zat pertumbuhan, terutama pertumbuhan akar. Ini maaf Bangkus tidak membahas masalah stek. Pertumbuhan akar, zat perangsang untuk menumbuh kembangkan akar itu adalah air. Nah ini sebuah contoh kan. Ini tumbuhan jeruk, tetapi dari biji. Untuk dulu entah berapa senti kawan. Ini Bangkus taruh air seperti ini dengan media dalamnya itu kayu-kayu kering. Nah ini sudah berapa bulan Bangkus pun tidak ingat. Sampai sekarang juga bisa tumbuh kembang seperti ini. Tetapi ingat yang disebut mampu hidup di air atau di alam air atau alam darat itu memang ada beberapa yang memenuhi syarat. Misalnya ada akar baik, batang baik, daun baik juga bisa fase generatif. Seperti jeruk ini kalau kita celup air tentu tidak memungkinkan untuk dalam fase generatif. Oleh sebab itu yang Bangkus katakan, tanaman yang mampu hidup di dua alam itu memang harus mampu memunculkan satu fase generatif. Pada dasarnya sebab tanaman itu semuanya cuma media air saja bisa hidup. Ini contoh pohon jeruk. Ini Bangkus kolaborasi kawan dengan ranting-ranting kering dan air. Nah ini yang terjadi hitam seperti ini adalah tumbuhan lumut kawan. Karena spesies tumbuhan lumut itu walaupun lumut air itu banyak macamnya. Nah ini yang membuat warna air itu berubah. Jadi warna air itu tidak semata-mata karena cuaca mendung, langit biru dan sebagainya. Ini warna airnya menjadi seperti ini adalah tumbuhan air. Ini adalah tumbuhan lumut. Susah untuk memisahkan air dan lumut jika sudah hancur berkolaborasi seperti ini. Kemudian akan Bangkus berikan sharing juga. Ini adalah tanaman cili juga tanaman berumbi. Akan Bangkus ambil. Nah ini Bangkus tidak menggunakan apapun juga. Ini Bangkus air dengan pancingan lumut. Akhirnya di dalam seperti ini juga tumbuh lumut. Ini lumut air warnanya biru. Jadi kita cara budidaya lumut akan mudah. Seperti ini pun akan kita biarkan akan berkembang biak menjadi tumbuhan lumut. Lumut air yang biasa untuk pancing, untuk pemupukan, pakan ikan dan sebagainya. Menempel ke biru-biruan adalah tumbuhan lumut. Apalagi namanya tanaman berumbi kawan. Kita lihat ini tanaman lombok, ini sudah berapa bulan. Kita celup air itu tidak apa-apa. Tetapi akan sulit sekali menuju fase generatif. Jadi zat perangsang akar, zat tumbuh akar, perangsang akar nomor satu adalah air. Kita kembalikan. Nah ini kita simak rekat seperti ini. Ini nampak sudah lumutnya menjadi. Nah ini berasal dari tumbuhan kaladium. Ini adalah lumbu totol atau yang biasa kawan itu menyebutnya sebagai tanaman aglonema. Bukan kawan, tanaman ini adalah jenis kaladium bukan aglonema. Ini umbinya. Sudah berapa bulan, mungkin setengah tahun lebih. Tetapi umbinya tidak busuk, tercelup di air. Sama sekali tidak busuk kawan. Jadi tumbuhan ini adalah jenis tumbuhan yang mampu hidup di dua alam. Mampu di alam air, juga di darat. Bukti umbinya tidak pernah busuk. Jadi jangan salah, banyak jenis kaladium termasuk seperti mampu hidup di air. Bukti umbinya ini kan sama sekali tidak busuk. Bahkan bisa berkembang biak seperti ini. Jadi ada faktor berkembang biak seperti ini di dalam air berarti mampu hidup di air. Bukan saja di darat, bukan saja di tanah. Tanpa media tanah pun ini mampu berkembang biak. Ini bukti ada pemunculan tunas-tunas baru, cara berkembang biaknya menuju generatif pun bisa. Jadi itu pada dasarnya baik itu kaladium atau apapun itu cara berkembang biak itu kan tujuan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya pada tumbuhan ini. Ini bukti mampu berkembang biak seperti ini.
Apalagi jenis kaladium seperti ini kawan. Ini tanaman jenis talas tapi talas raksasa atau sente Ambon. Nah, kita akan membedakan beberapa jenis tanaman sente itu sendiri. Untuk sekarang belum waktunya. Ini tidak busuk kawan. Berapa bulan ini harus di dalam air. Terbukti tumbuhan kaladium itu memang mampu hidup di air. Nah, ini ada tunas muncul, kemudian dari akar-akar menjulur ini juga mampu mengeluarkan tunas hanya dengan media air saja. Kemudian Bangkus akan memberikan sampling juga kawan. Ini adalah umbi ganyong. Ini Bangkus sengaja atur demikian. Nah, umbi ganyong ini akan Bangkus coba di media air saja tanpa tanah. Entah berapa waktu yang Bangkus tidak bisa memberikan kepastian waktunya. Kira-kira yang Bangkus sebut bahwa tanaman umbi ganyong adalah golongan amphibiplant itu percaya atau enggak? Bangkus sebelumnya sudah memberikan sharing, tetapi kita akan mencoba kembali. Dan agar sahabatku semuanya tidak salah cara budidaya, cara mengembangbiakkan di dalam air. Akar-akar lama yang tercabut dari media tanah apa harus kita habisi kawan. Karena kalau akar lama itu tidak kita habisi, akhirnya akar lama akan membusuk. Nah, dengan perakaran yang membusuk akan masuk dalam umbi. Itu sangat terpengaruh, kadang-kadang bisa iya, bisa tidak. Habisi dulu. Jadi setelah habis, sampai pada umbinya itu akhirnya punya kekuatan, punya daya. Maksudnya umpama manusia punya antibodi sendiri. Tetapi kalau diawali pembusukan dari akar yang lama itu akan masuk. Dihabisi saja kawan, kita celup ke dalam air. Tanaman ganyong adalah tanaman amphibiplant, mampu hidup di air atau darat. Kita buktikan nantinya. Kita taruh aja seperti ini. Baiklah sahabatku, agar sahabatku semuanya itu selalu semangat, dimana kita menyatakan zat perangsang akar itu boleh apa saja namanya inovasi, namanya pendapat atau namanya kreatif, tetapi zat perangsang akar alami yang tidak bisa kita pungkiri lagi dari dulu sampai sekarang. Zat perangsang akar tumbuh akar terutama adalah adanya air. Kemudian Bangkus perlu tambahkan sekali lagi, kenapa kalau tanaman itu tercelup air, misalnya pohon jeruk ini kawan, tercelup air sampai tidak kelihatan air, tergenang sama sekali tenggelam dan kok mati. Nah, tentu aja kita mudah untuk menjawabnya. Nah, bagaimana tanaman seperti ini tidak mati ketika pohon jeruk yang tidak bisa menuju fase generatif? Ya jelas kurangnya oksigen ketika ditenggelamkan dalam air, tentu faktor oksigen itu menentukan, tentu mati. Nah, berbeda sekali jenis-jenis tanaman yang memang itu dari segi berkembang biakannya bisa kolaborasi dengan lumut, jenis amphibiplant seperti ini, tenggelam pun nggak apa-apa kawan, 1 bulan pun nggak apa-apa. Agar ini semuanya menjadi jelas, jadi kita meluruskan saja zat tumbuh akar, zat perangsang akar, tumbuhnya tumbuhan, zat perangsang tumbuh-tumbuhan itu melalui akar. Jadi nyawa dari tumbuhan akar itu adalah air, zat tumbuh akar, zat perangsang akar. Semoga sharing ini bermanfaat, kita selalu semangat yuk. Kita kreatif, tidak halangan untuk kita semua walaupun di lahan terbatas, lahan sempit. Selalu semangat.